Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi. Saya bekerja di bidang desainer grafis sekaligus konveksi. Itu meliputi sablon kaos dan berbagai macam polo bordir, kemeja dan semacamnya, dari konveksi gitu ya. Oke, saya merintis usaha ini kurang lebih sudah 5 tahun lebih. Waktu itu semenjak kuliah sudah mulai membuka orderan bikin kaos lah ya, kaos satuan, tapi belum punya toko waktu itu, belum bisa produksi sendiri dan seperti itu, masih dilempar. Tapi sudah mencoba untuk membuka orderan melalui desain by request. Kita bikinkan desain, kemudian kita bikinkan kaos seperti itu. Waktu itu belum ada orderan yang lumayan besar karena baru menerima satuan-satuan lah ya, dari teman-teman sekitar seperti itu. Akhirnya saya bikin nama. Waktu bikin nama itu yaitu semenjak pertama menikah dulu dari istri diberi clue lah seperti ini. Tadi namanya apa, gini-gini, kita musyawarah gitu berdua, kemudian dapat nama Kosmu Dewe sampai sekarang ini gitu. Alhamdulillah. Akhirnya saya bikin toko di sini, bikin toko ya untuk stok kaos polos lah, minimal stok kaos polos, kemudian sampel-sampel itu lengkap dari apa yang sudah kita produksi, kita ada di toko semua sampel-sampelnya seperti itu. Akhirnya juga alhamdulillah ya sampai sekarang link makin banyak dari konsumen-konsumen, dari instansi-instansi juga sudah lumayan, makanya ini juga sudah mulai lancar lah seperti itu. Kemudian kedepannya juga pinginnya nanti punya tempat yang lebih besar lagi. Usaha itu awalnya butuh modal kan, butuh modal. Padahal saya punya prinsip waktu itu, saya sama istri punya prinsip kalau bisa usaha gitu, itu jangan sampai kita membutuhkan modal yang besar. Artinya nanti mengarah kepada meminjam ya, utang gitu kan, utang ke bank mungkin atau utang ke saudara, utang ke itu. Saya sama istri mempunyai prinsip tidak bisa meminjam modal terlalu besar, karena apa, konsekuensinya nanti ketika tidak bisa membayarnya nanti malah menjadi sulit ya untuk proses, nanti otomatis keuangan itu tidak sehat ya. Nah kemudian saya bingung, kalau tidak memakai modal yang besar, lantas bagaimana untuk memulai usaha yang cukup membutuhkan modal kan, karena kan kita butuh modal untuk produksi. Ya saya pikir ya udahlah, yang ini punya tabungan berapa ini diputarkan dulu. Jadi ada uang, saya ada berapa, saya ada berapa, itu untuk modal dari kadang pinjam-pinjaman gitulah. Ya, alhamdulillah dari istri juga nyupport juga, kadang ini kurang sekian dipinjam. Jadi antara saya dengan istri saja, jadi tidak sampai meminjam uang di luar, itu tidak. Nah, sampai sekarang alhamdulillah itu kita pertahankan dan tidak untuk modal itu alhamdulillah tidak kesulitan, karena apa ya, margin usaha yang saya ini juga tidak terlalu besar sekali, itu belum mungkin belum mampu. Jadi merintis sampai sekarang alhamdulillah masih aman-aman saja. Kalau soal modal itu masih kita berdua, saya dengan istri saja sudah cukup gitu. Mending orang tuh ordernya sedikit tapi repeat, maksudnya kembali lagi daripada satu kali kemudian kapok kan gitu kan. Sekali kapok, saya mikir, oh iya berarti pelayanan ini perlu untuk mungkin dari fast respon ketika order, terus kemudian requestnya apa kita bikinkan sesuai permintaan, kemudian kita buatkan dengan sesuai budget dia atau gimana. Jadi itu diperlukan sekali. Nah biasanya konsumen tuh pesan kaos misal, saya tolong didesainkan seperti ini. Oke, saya desainkan. Biasanya ada peraturan dari desainer itu, biasanya cuman umumnya itu 3 kali maksimal revisi ya kan. Kalau saya dari dulu tuh selalu membuat konsumen tuh harus membuat desain ke saya tuh sampai deal gitu, maksudnya tidak ada batasan revisi atau tidak, tapi seperti ini pripun atau kurang gimana ini mas, itu tulisannya
kurang seperti ini, fontnya saya tidak suka, fontnya kurang cocok dengan seperti ini. Mas, ini ada kita benahi lagi fontnya, tulisannya, terus mungkin desainnya kurang seperti ini, ya udah jadi warnanya seperti apa, sampai konsumen itu, nah ini Mas, ini yang saya mau. Dulu belum menerapkan sistem DP, ya kan? Saya mudah percaya, intinya sama orang tuh percaya. Gitu. Dulu udah ditegur sama beberapa teman-teman, kalau mau order tuh pasti minta DP dulu, itu untuk tanda jadi, gitu kan? Untuk apalah, untuk kedapatnya supaya lebih pasti dia deal order. Gitu. Saya bilang nggak perlu DP lah, ini nanti saya bikinkan dulu, kalau selesai ya donasi. Gitu. Nah, ternyata hal itu malah buat bumerang buat saya, artinya saya pernah mengalami sudah dibikinkan, ternyata orangnya malah tidak ada konfirmasi lagi, terus tahu-tahu malah mungkin kontaknya hilang, atau saya konfirmasi ulang, ini gimana sudah jadi gini-gini, malah diblokir atau gimana. Nanti kan hal-hal yang mungkin tidak saya harapkan juga, tapi itu kesalahan saya sendiri karena saya tidak meminta DP di awal. Nah, kemudian setelah kita lulus kuliah, saya membuka konveksi ini, saya mendalami tentang sablon dan jahit dan bordir dan sebagainya. Kemudian teman saya tuh kerjanya di hotel, kerja di hotel. Bilang gini, Zi tolong bikinkan desain untuk event di hotel segini. Oke, saya buatkan gini. Konsepnya gimana? Konsepnya seperti ini. Saya buatkan. Nah, waktu itu termasuk tender yang besar. Maksudnya saya pastikan kepada teman saya, ini hanya suruh membuatkan desain atau order ke saya gitu. Oh, ini saya ajukan dulu. Jadi teman saya itu megang saya. Teman yang karyawan yang lain juga punya vendor sendiri-sendiri. Jadi emang di situ open tender, perang lah, intinya perang desain dan perang harga di situ kan. Mana yang murah, mana yang bahannya bagus, tapi ini cepet, wajar lah. Saya juga tidak sekali dua kali mengikuti tender-tender seperti itu. Setelah saya desain tadi, yang urusan pertama tadi, desainkan ke teman saya yang hotel tadi, saya dikontak dengan orang, Mas, saya dari hotel ini. Betul jenengan dari konveksi kaosmu dhewe nggih? Bisa buat bikin kaos ini Mas? Bisa, gini. Nah, itu baru satu orang. Kemudian besoknya lagi, Mas, saya dari hotel ini, bisa bikin polo bordir? Bisa. Sakit Pak. Belum 2 hari 3 hari ada yang enggak lagi, Mas, bisa bikin kemeja untuk hotel ini. Loh, ini saya langsung bingung. Ini kok dari beberapa instansi besar dan ordernya jumlahnya juga banyak gitu kan? Kok ngontak saya secara bersamaan kan? Yang pertama luruskan niat dulu. Memang kita niatnya membantu. Jadi saya pernah diberi nasihat ya, dengan salah satu guru saya, itu bilang tugas kita tuh sebenarnya hanya membantu orang. Si A butuh apa, terus kita bantu. Misalnya transportasi ya, mau piknik gitu kan, butuh mobil atau butuh bis, ya kita bantu untuk mencarikan mobilnya atau bisnya. Intinya membantu. Ada yang butuh kaos, ya kamu membantu untuk apa? Untuk mendesainkan, kemudian membuat kaosnya, nyablon, itu kan membantu. Nah, urusan laba itu belakangan, urusan untung itu belakangan. Yang penting kita membantu dulu. Nanti kalau sudah membantu, niat kita membantu, ikhlas, nanti Allah datangkan, itu hal kecil kalau untuk labanya tuh. Nah, kalau untuk usaha yang penting pertama niat, kemudian lekas eksekusi, ya kan? Kalau udah punya niatan apapun itu yang menghasilkan uang, itu langsung eksekusi, asal halal dan jelas arahnya kemana. Kemudian untuk modal ya tadi, kalau prinsip saya pribadi, sebisa mungkin jangan sampai pinjam modal terlalu besar dulu, karena konsepnya seperti ini. Kalau kita punya uang 10.000, kemudian bisa gimana caranya uang 10.000 ini menjadi 20.000 besoknya gitu kan. Jadi dari 10.000 menjadi 20.000 dulu. Kalau sudah lolos, kemudian 50.000 menjadi 100.000.
begitu seterusnya. Kalau 100.000 menjadi 200 atau 500, kemudian kalau bisa konsisten seperti itu, maka nanti bisnis akan mudah. Tapi kalau dari awal kita dari 10.000 tidak bisa menjadi 20.000, malah justru minus, berarti nanti keuangannya akan sulit nantinya. Jadi harus belajar dari yang paling kecil dulu. Dan kalau saya pribadi memang prinsipnya tidak melulu soal modal yang besar, tapi eksekusi dulu, eksekusi yang ada. Nah, kita punya apa ini, punya passion apa, mungkin saya nyaman, saya mulai tertarik di ini, ya udah langsung eksekusi seperti apa. Jadi modal nomor sekian dulu, yang penting niat, kemudian eksekusi. Dan terus jangan kalau saya boleh memberi saran, jangan selalu menolak saran gitu ya. Jadi ini penting sekali. Masukan dari orang, saran dari orang, nasihat dari orang itu sangat-sangat penting untuk kemajuan bisnis kita. Selama itu membangun, itu harus kita terima lah.